Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental saham Emior kuartal pertama tahun 2021. Oke, ini disclaimer-nya, yang pertama ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke bisnis model dari saham Emior ini. Untuk kegiatan usahanya bergerak di bidang usaha industri makanan, perdagangan, real estate, sama aktivitas keuangan dan asuransi. Tetapi yang menjadi sumber income dari Emior ini adalah penjualan dari makanannya. Untuk segmen usaha atau marketnya di Indonesia dan juga sudah dilakukan ekspor ke luar negeri. Terkait kasus hukum, saya membuat video ini, saya tidak menemukan adanya kasus hukum yang terkait dengan Emior. Untuk kepemilikan sahamnya dimiliki oleh Unitas sebesar 32,93%, Mayora sebesar 26,14%, Jogi Hendra sebesar 25,22%, dan sisanya dimiliki oleh masyarakat sebesar 15,71%. Dan teman-teman, ini merupakan produk-produk yang dihasilkan oleh Mayora atau Emior. Terus dari segi pendapatan kita bisa lihat untuk pendapatannya mengalami kenaikan ya untuk kuartal pertama sebesar 35,2%. Dan ini saya asumsikan kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal pertama, maka sampai akhir tahun akan mengalami kenaikan dari segi pendapatan sebesar 19,2%. Dan secara grafiknya pun kalau kita lihat memang selalu konsisten mengalami kenaikan. Untuk dari segi net profit mengalami penurunan sebesar 11,6%, tapi ini saya asumsikan kuartal keempatnya memiliki kinerja sama dengan kuartal pertama, maka sampai akhir tahun akan mengalami kenaikan dari segi net profit sebesar 56,7%. Terus dari aset konsisten mengalami kenaikan dan kenaikannya sebesar 6,6%. Untuk dari segi hutangnya juga mengalami kenaikan dan kenaikannya sebesar 5,9%. Untuk dari segi modalnya juga konsisten mengalami kenaikan dan kenaikannya sebesar 7,1%. Dan teman-teman, ini merupakan summary laporan keuangannya dari 2014 sampai 2021. Dan di sini saya akan banyak membahas tentang rasio keuangannya. Yang pertama adalah MPM. Untuk net profit margin untuk 2021 sebesar 11,27%. Jadi kalau kita lihat secara histori, ini merupakan net profit yang paling tinggi ya teman-teman dibandingkan dengan 5-6 tahun terakhir. Terus untuk dari segi EPS-nya menjadi 147 dan membuat PER-nya menjadi 17,66 kali. Yang dimana kalau dari segi PER pun ini merupakan PER yang paling rendah, yang dimana karena kenaikan lonjakan atau EPS-nya mengalami kenaikan cukup signifikan, tetapi dari segi harga dibandingkan dengan tahun lalu juga mengalami penurunan sedikit. Terus untuk dari segi book value, untuk book value sekarang di 541, dan kalau kita bandingkan dengan harga sekarang maka kita bisa menemukan PBV-nya di 4,8 kali. Yang dimana kalau kita lihat juga PBV-nya juga masih sangat tinggi ya teman-teman dibandingkan dengan sebelumnya, dan sebelumnya juga memang udah tinggi terus. Yang dimana PBV-nya udah selalu di atas 4. Terus untuk dari segi DER di 0,74 kali, untuk dari segi DER-nya, yang ini menurut saya masih sangat bagus, yang dimana DER-nya masih di bawah 1. Untuk dari segi ROE di 27,2%, jadi ini juga kenaikan signifikan ya teman-teman untuk dari segi ROE dari Mayora ini. Untuk ROA di 15,6%. Oke teman-teman, saya membuat video ini untuk harga sahamnya di 2.600, dan dari analisa fundamental saya bisa menemukan nilai intrinsic value-nya sekitar Rp2.000. Jadi masih memiliki margin of safety minus 23%. Dan ini kesimpulannya, yang pertama dari produk dan jasa saya berikan status oke karena saya melihat perusahaan ini mampu bertahan 5-10 tahun ke depan. Untuk GJG saya berikan status oke karena memiliki pemilikan saham mayoritas. Yang kedua, tidak memiliki kasus hukum. Untuk revenue dan net profit saya berikan status oke karena mengalami kenaikan. Untuk aset saya berikan status oke karena mengalami kenaikan. Untuk liability saya berikan status oke karena DER-nya di bawah 1. Untuk book value saya berikan status no karena harga jual sekarang di atas harga book value-nya. Untuk sektor sebenarnya tidak ada hal yang perlu kita concern, jadi jika liability-nya oke, saya berikan satu sektor ini oke. Untuk ROE saya berikan status oke karena di atas 9%. Untuk margin of safety saya berikan status no karena negatif. Untuk dividen saya berikan status oke karena selama 5 tahun terakhir untuk Mayora ini atau Emior ini cukup royal membagikan dividen kepada investornya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 9/11, dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham Emior ini. Teman-teman, secara fundamental tidak perlu diragukan lagi. Yang kedua, dari segmen bisnis mereka adalah consumer goods, jadi memang ini sangat aman ya teman-teman untuk dari segi sahamnya. Tetapi kalau secara valuasi memang over value,
Dan kembali lagi ke teman-teman, apakah ini overvalue atau sebenarnya masih punya potensi untuk naik atau turun. Tapi kalau saya pribadi, karena ini udah overvalue, jadi saya tidak tertarik lagi untuk investasi di Mayora ini. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di Royken13. Dan teman-teman, saya sudah membuat grup Telegram, jadi teman-teman bisa join grup Telegram saya di Value Stock. Untuk linknya teman-teman bisa dapatkan di deskripsi di bawah. Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya buatkan analisa seperti ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye-bye.